Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal bikin program sederhana, yaitu game tebak angka menggunakan Python di Google Colab. Jadi, konsep dari game ini cukup simpel. Komputer akan memilih satu angka secara acak dari 1 sampai 50. Lalu kita sebagai pemain harus menebak angka tersebut. Nah, pertama-tama kita akan membuka Google Chrome-nya, lalu kita cari Google Colab. Habis itu kita tekan Google Colab-nya. Nah, di sini itu diwajibkan udah login ke akun Google kalian, karena kalau belum pasti disuruh login ke akun Google kalian ya. Nah, kalau udah kita masuk ke notebook baru. Nah, pertama-tama tuh kita kasih import random. Nah, fungsi dari import random itu untuk menghasilkan angka secara acak. Nah, jadi setiap game ya, permainan itu akan berbeda gitu ya angkanya. Nah, habis itu kita kasih, habis import random, kita bakalan ngebuat judulnya dulu ya. Terus ngebuat angka rahasianya ya. Kita masukin angka rahasianya dulu. Kita masukin ini dulu. Komputer memilih angka secara acak dari 1 sampai 50. Nah, habis itu kita masukin angka rahasia ya, sama dengan random. Nah, habis itu kita masukin 1 sampai 50. Nah, jadi random itu buat ngasilin angka acak ya dari 1 sampai 50 itu. Nah, sedangkan random itu tuh random integer ya, integer. Nah, bilangan bulat cara acak gitu ya. Nah, contohnya habis itu kita masukin apa namanya, angka ya. Kita masukin angka kesempatan gitu ya. Kenapa dimasukin? Karena buat menyimpan jumlah percobaan yang dimiliki si pemain. Nah, kayak gitu. Kita masukin kesempatan 10. Nah, jadi di sini tuh ditentuin 10 kali kesempatan gitu. Habis itu kita masukin print. Nah, ini tuh buat tampilan awal ya, atau output. Print, kita kasih judulnya dulu 1 2 3 game tebak angka. Habis itu mudah. 1 2 3. Nah, ini masukkan print lagi. Nah, di sini kita kasih tebak angka dari 1 sampai 50. Nah, yang print atas ini
Nah, yang print atas ini buat menampilkan teks di layar yang disebut output ya. Nah, yang di atas ini itu buat judul gamenya, yang ini buat range angkanya ya, instruksi range angkanya. Habis itu kita bikin lagi buat informasi jumlah kesempatannya gitu ya. Jadi kayak gini, kamu punya 10 kesempatan. Nah, kayak gitu, kamu punya 10 kali kesempatan. Nah, habis itu kita dikasih kayak gini. Nah, N itu adalah baris baru ya, baris baru, new line. Jadi supaya tampilannya tuh lebih rapi gitu. Habis itu kita masukin while kesempatan ya. Kenapa dimasukin while kesempatan? Karena buat perulangan gitu selama kondisi bernilai true ya while itu. Nah, kondisi kesempatannya tuh 0, artinya jadi selama kesempatan masih ada, program tuh terus berjalan. Jadi konsepnya tuh perulangan gitu. Nah, jadi sekarang inputnya ya, input dari usernya gitu. Tebakan kamu in. Nah, kasih in dulu, kita kasih in, lalu kita kasih input, lalu kita kasih masukkan tebakan kamu ya dulu. Nah, di sini input itu buat ngambil data ya dari user. Nah, data dari input itu selalu berupa string atau teks, string atau teksnya. Terus kenapa pakai in? Nah, jadi supaya bisa dibandingkan dengan angka. Nah, itu tuh mengubah stringnya jadi integer. Nah, jadi contohnya tuh ketika user ngetik 25, nah programnya tuh ubah jadi 25 tipe angka gitu. Terus kita masukin percabangannya ya ke logika utamanya itu. Nah, dimasukin if, terus tebakkan angka rahasia ya, tebakan angka rahasia. Habis itu kita kasih print terlalu kecil. Nah, habis itu kita lagi kasih elif tebakan angka rahasia. Nah, kayak gini. Terus kita kasih print lagi.
Aduh, printnya spasi ternyata. Print terlalu besar. Nah, kayak gini. Nah, yang pertama yang terlalu kecil itu buat jika tebakan angka lebih kecil, jika tebakan lebih kecil dikasih petunjuk gitu. Nah, yang besar itu jika tebakannya lebih besar juga dikasih tahu juga, dikasih petunjuk juga kayak gitu sama. Nah, yang ini kita kasih else. Nah, else itu kondisi selain dua yang di atas itu ya. Jadi dikasih L. Kita masukin print selamat tebakan kamu benar. Nah, sini kasih ini kayak gini, kasih break. Nah, jadi else selain kondisi dua di atas. Nah, jadi artinya itu tebakannya benar ya misalnya. Nah, kalau break buat ngentiin game itu saat selesai menang gitu ya. Jadi biar bisa langsung ngantiin gitu, gak ngelakuin pengalaman lagi. Nah, habis itu kita masukin kesempatan. Jadi bentar, kita beresin dulu. Print kesempatan, salah deh, sisa kesempatan titik, terus ini kesempatan koma ini lah, ulang kesempatan titik ini terus kita kasih kesempatan lagi koma ini terus M ini lagi terus tutup kurung. Nah, habis itu kenapa pakai kesempatan menjadi gitu? Jadi kalau setiap salah kesempatannya tuh berkurang, jadi bisa disebut update state. Nah, yang ini buat nampilin sisa kesempatannya gitu, jadi ngasih tahu berapa percobaan yang tersisa gitu, jadi berapa kesempatan percobaannya lagi. Di situ kita masukin if kesempatan 000 kayak gini, terus kita masukin print kayak gini, kita pakai emoji, terus kasih kamu kalah, pakai kayak gini, kamu kalah ini, terus
angka yang benar adalah angka rahasia. Nah, udah jadi kayak gini. Oke, kita coba dulu ya. Udah beres kita angka rahasia ini. Nah, jadi kita cobain dulu. Nah, oke, ini udah benar. Kita tebak angka ya, kita ke 10. Nah, terlalu kecil. 35 terlalu besar. 25 terlalu besar. 20 terlalu besar. 15 terlalu kecil. 18 terlalu besar. 16 berarti terlalu kecil. 17 benar, jadi tebakannya 17. Jadi kayak gitu. Udah dulu.